Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menginjak antikris dan nabi palsu. Kita baca Wahyu 10 ayat 1 dan 2. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Terima kasih. Jadi, tugasnya malaikat sang surya, ya, ketika dia turun ke bumi, maka diantaranya adalah kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya menginjak bumi, itu menginjak antikris dan nabi palsu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, tentunya namanya diinjak, ya tidak akan diam saja. Sedangkan ada peribahasa, ya, semut diinjak saja menggigit, ya, apalagi antikris dan nabi palsu, ya, sehingga sebelum peristiwa itu terjadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka antikris dan nabi palsu ini sudah menggeliat, berkiprah, ya, bereaksi. Hari-hari ini seiring dengan saat penggenapan Wahyu pasal 10, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka antikris dan nabi palsu juga mulai menggeliat, bergerak, berkiprah, baik di surga maupun di bumi. Ya, baik di surga maupun di bumi. Karena Lucifer itu naik turun surga bumi. Seperti Ayub pasal 1, ya, ayat 6 sampai 22. Tidak usah dibaca, ya. Ketika Tuhan itu sedang bermusyawarah bersama anak-anak Allah, para malaikat, maka Lucifer itu datang, yang menghasut Tuhan untuk menghukum Ayub. Padahal Ayub itu orang yang benar, Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian, ya, Tuhan juga mengizinkan Ayub itu mengalami pencobaan yang sangat besar. Rembuk tersebut itu terjadinya di surga, ya, rundingan atau rancangan, ya, untuk mencobai Ayub itu terjadinya di surga. Demikian juga di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan baca. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan.
Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 itu menggambarkan pergumulan seorang perempuan itu kalau dia itu melahirkan, ya, maka menggenapkan Kejadian 3 ayat 15 dan 16, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu satu perjuangan yang sangat berat. Pada saat mengandung dikatakan Tuhan memperbanyak, ya, penderitaannya dengan kesakitan yang tiada taranya melahirkan anaknya. Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan karena yang dilahirkan itu benih perempuan yang nantinya akan menginjak kepala ular, ya, maka ular ini selalu menghambat kelahiran anak-anak dari benih perempuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya tidak berjuta-juta terjadi demikian, tetapi tentunya kalau anak itu merupakan benih perempuan yang punya potensi untuk menginjak kepala ular, ya, maka Wahyu 12 ayat 1 sampai 6 itu terjadi. Contohnya saja kejadiannya, ya, peristiwanya Musa. Ya, dari pihak Musa itu sudah tahu kalau nanti Musa itu akan datang, ya. Sekalipun tidak ditulis jelas di dalam Alkitab, maka Fir'aun itu sudah mengeluarkan peraturan bahwa bayi laki-laki harus dibuang di Sungai Nil. Ya, tapi Tuhan memakai bidan Sipra dan Pua, ya, untuk menolong, dan Tuhan melindungi ketika Fir'aun berkata, ya, perempuan-perempuan Ibrani itu kuat, tidak seperti perempuan-perempuan Mesir. Sebelum bidan datang mereka sudah melahirkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga kelahiran, ya, Tuhan Yesus Kristus, ya, yang jelas-jelas dia adalah Allah sendiri, itu juga sangat dihambat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejak lahirnya, ya, begitu Herodes mendengar berita dari orang Majus, kemudian mengupayakan pembunuhan, dan akhirnya Tuhan Yesus diungsikan ke Mesir, bayi di Bethlehem dibunuh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan terus sepanjang hidup dan pelayanannya Tuhan Yesus, Lucifer itu selalu mengupayakan matinya Tuhan Yesus, dan akhirnya, ya, Tuhan Yesus sengsara, mati, disalib, dan dibangkitkan kembali ke surga. Demikian juga Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap tokoh yang dipakai Tuhan, ya, itu mengalami proses yang sangat berat, penghambatan dari naga besar, yang tua, yang merah padam, untuk merongrong, untuk menggagalkan, bahkan untuk membinasakan. Nah, demikian juga kita dalam perjuangan Wahyu pasal 10, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka terjadi peperangan di surga dan di bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena yang diinjak itu antikris dan nabi palsu, maka antikris itu juga berkiprah, ya, bergerak, menggeliat untuk melawan, kalau bisa itu membunuh terlebih dahulu. Demikian juga nabi palsu. Saya tidak menyaksikan, ya, hari Sabtu, ya, 12 Oktober 2024 jam 3, Bapak Ibu kasih Tuhan, nabi palsu itu mengadakan KKR besar-besaran di kapal. Ya, tentu ini tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, dan tidak pernah muncul dalam pikiran atau batinnya orang. Tetapi itu yang terjadi di balik tirai, ya, mengadakan KKR di kapal, dan orang yang terseret percaya kepada nabi palsu itu 0,4%. Saudara bayangkan, dari triliunan, ya, 0,4%-nya itu kan tentu miliatan, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang terseret percaya kepada pemberitaannya nabi palsu. Karena nabi palsu itu secara fisik
dari ujung rambut sampai telapak kaki, itu persis Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, persis Tuhan Yesus Kristus. Cuma bedanya tangan kanan kirinya tidak ada bekas paku, ya, kakinya juga tidak, kepalanya juga bersih, tidak ada bekas mahkota duri, lambungnya juga tidak ada bekas tikaman. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Mereka yang percaya itu kemudian, ya, tanda salib yang ada di dahinya itu dibalik, ya, dibalik kemudian jadi yang panjangnya itu ke atas begini, yang pendek itu di bawah, dibalik. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Alkitab mereka itu adalah Alkitab hitam. Kebanyakan mereka adalah elit globalnya kapal. Kebanyakan mereka adalah orang-orang premium, ya. Orang-orang premium itu artinya orang-orang ya sama dengan elit global. Kebanyakan mereka itu orang-orang yang lebih pintar, ya. Orang-orang yang lebih baik. Mereka rata-rata kebanyakan umatnya Rasul Paulus. Maksud saya ya, mereka tuh rata-rata atau kebanyakan umatnya Rasul Petrus. Saya cabut yang tadi. Mereka itu rata-rata umatnya Rasul Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sedangkan kalau penampilannya antikris ya di kapal itu sangar. Ya, sangar. Kemudian matanya itu buta satu, ya, jubahnya hitam. Di dahinya itu ada salib terbalik. Ini penampilannya antikris. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau penampilannya nabi palsu, tadi sudah saya katakan ya, persis sama seperti Tuhan Yesus. Tapi tanpa tanda bekas paku di tangan, di kaki, tanpa bekas mahkota duri, tanpa bekas ya lambung yang ditikam. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Mungkin kita berpikir di kapal ya, itu kan sama dengan di surga. Kok masih bisa jatuh? Ya, bisa terseret sama nabi palsu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 16, ya itu tidak usah dibaca. Ketika Lucifer itu jatuh, ya, kemudian menyeret sepertiga malaikat-malaikat lainnya, itu kan di dalam tubuh astral, bukan di dalam darah daging. Kemudian, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, 200 malaikat yang jatuh, kemudian menikahi perempuan-perempuan cantik di dalam Kejadian pasal 6, itu kan juga di dalam tubuh astral. Ya, tapi mungkin mereka muncul ya di dalam namanya sudah jatuh, berarti ya bukan lagi Angelo Fani atau Satani Fani, ya. Wajah mereka itu kan memang ganteng, saking gantengnya sampai cantik, cantik saking cantiknya jadi ganteng banget. Nah, perempuan-perempuan cantik itu juga kepencut bahasa Jawa nih, ya, tertarik, tertawan sehingga menikah. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca juga Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah satu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga,
Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membiasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasatkan dan lenyap selamanya engkau. Ya, ini tentunya secara fisik nubuatan tentang kerajaan Tirus. Tapi di balik itu, ini juga merupakan nubuatan ya kejatuhannya Lucifer. Lucifer itu kan makhluk astral, ya, malaikat yang sempurna, ya, yang tarafnya itu ya setara dengan Bopo Jibril, Bopo Mikael, Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian jatuh di dalam dosa. Dosa apa? Dosa sombong. Ya, dikatakan ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, engkau sombong karena kecantikanmu. Artinya karena kedua satan, wajahnya Lucifer itu yang nyaris ya sama dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, maka dia menjadi sombong, pengen menjadi Tuhan, dan itu nanti terwujud di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat. Duduk di bait Allah, disembah sebagai Allah, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi bukan perkara mustahil, ya, di dalam tubuh astral sudah tidak ada darah daging, tetap dosa itu mengintai manusia, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Roma 10 ayat 9 sampai 11. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ya, jadi kalau kita itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu permulaannya itu dari hati. Ya, dari hati kemudian mulutnya mengaku. Mengakui Tuhan Yesus Kristus itu Allah pencipta langit bumi seisinya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi, ya, dimulai dari hati. Artinya apa? Itu kan bagian astral dari tubuh kita. Ya, kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, terima kasih, satu ayat saja. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau di dalam Injil Markus, ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itu kan perkara-perkara astral dari tubuh kita, Bapak yang kasih Tuhan. Hati, jiwa, ya, akal budi, kemudian kekuatan, itu kan tidak tampak, merupakan bagian
2/3 dari hidup kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi ya, bukan perkara yang mustahil kalau nabi palsu itu berkiprah mengadakan KKR besar-besaran dan membuat orang itu murtad, jumlahnya miliatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau dia masih berhasil lagi mengadakan KKR, Tuhan katakan bisa sampai 7% ya dari orang yang di kapal itu. Kalau yang di sana saja masih bisa seperti itu, apalagi kita yang di bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah sebabnya kita ini perlu mempersiapkan diri sedemikian rupa menjadi suatu umat yang layak, menjadi umat yang punya kekuatan batin, ya, urapan yang kuat. Karena hari-hari akhir itu pasti antikris dan nabi palsu itu datang ke bumi. Sekalipun diinjak, Bapak yang kasih Tuhan ya, sekalipun diinjak, tapi tetap namanya setan itu ya. Ya tentu apa namanya dikatakan di dalam 7 tahun panen raya 3,5 tahun itu kan sudah disebut pra-aniaya, pra-antikris. Lah antikris yang fullnya itu nanti 3,5 tahun terakhir. Sebab itu 3,5 tahun yang awal itu pun Bapak yang kasih Tuhan ya kita perlu ekstra waspada. Ya, perlu ekstra waspada. Itulah sebabnya kita ini menimbun urapan. Ya, menimbun urapan melalui puasa melek atau PM yang Tuhan wajibkan bagi hierarki. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di kapal ya, itu urusannya Bapa, Anak dan Roh Kudus, urusannya malaikat Sang Surya, urusannya para malaikat, para nabi dan para rasul. Kita di bumi ini bertugas melaksanakan PM, puasa melek ya, sembah, doa dan syafaat. Kalau kita dalam pengurapan, maka tentunya kita akan terhindar dari percobaan-percobaan tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Namun demikian, ini menjadi suatu pemberitahuan atau berita yang harus dipahami oleh hierarki. Kalau hierarki wajib paham, ya. Yang akan bekerja pada kegerakan besar akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau hierarki wajib paham. Karena hierarki itu akan bekerja di dalam kegerakan besar akhir zaman. Maka ancaman antikris dan nabi palsu itu bisa muncul setiap saat. Kalau kita tidak dalam kondisi ya apa namanya waspada ya dan terus berjaga-jaga menimbun urapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Karena untuk permanen diselamatkan itu jalannya itu sulit, sempit. Tuhan katakan demikian. Bagaikan rambut dibelah 7. Ya, itu artinya sangat sulit sekali. Bapak yang kasih Tuhan, apalagi untuk menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Itu kesempurnaannya seorang manusia. Kalau sampai menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, artinya dia itu melewati pintu gerbang, kemudian halaman itu diselesaikan dengan pertobatan-pertobatan, lahir baru, baptis, penuh Roh Kudus, masuk ruang suci, mencintai, selalu mendengar dan mentaati pengajaran firman Tuhan dan perjamuan suci. Melaksanakan perjamuan suci dengan benar. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita melaksanakan perjamuan suci dengan cara yang tidak benar, kemudian saudara menilai, wah iki rotine iki mesti mereknya ngene iki. Ya, anggur iki mesti ngene. Kemudian saudara tidak menganggap itu sebagai tubuh dan darah Tuhan. Kita nanti menjadi lemah, sakit, dan akhirnya mati. Suratan Korintus mengatakan demikian. Jadi kita harus betul, benar di meja roti sajian. Kemudian menjadi pelita emas, menjadi terang dunia, bukan malah menjadi apa namanya dunia ini menjadi gelap karena kita, tetapi harus menjadi terang. Caranya apa? Hidup kita itu sekalipun mutunya sudah emas, harus tetap dimurnikan. Emas yang dimurnikan 1 talenta, kemudian dibentuk menjadi bentukan ya dari kelopak, tombol ya dan bunga buah badam yang jumlahnya 66.
itu menunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi pelita, menjadi suluh, menjadi terang bagi jalan hidup kita. Kalau kita tuh bingung, iki kudu piye, baca Alkitab, nanti sudah akan dibawa oleh Roh Kudus kepada satu keputusan firman yang harus kita laksanakan. Kemudian hidup di dalam mezbah dupa, perbaikan tirai, menyembah, ya, menaikkan syafaat, meditasi, ya, menyembah Tuhan. Kemudian pintu tirai. Lah kita ini berada dalam tahapan tegak tercacak di pintu tirai. Mungkin sekarang masih setengah mati, Bapak Ibu Tuhan ya, 3/4 mati, tetapi kita harus sampai betul-betul mati di dalam hawa nafsu dan daging. Barulah kita masuk ruang maha suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, fisik kita masih di bumi, tetapi dengan pengajaran kitab Wahyu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan, terjadi apokalipsis, ya, tirai itu dibuka. Jadi sekalipun kita masih di dalam darah daging, kita berdiri tegak tercacat di pintu tirai, kita memahami, kita mengerti apa-apa yang terjadi di balik tirai, apa-apa yang terjadi di kapal, ya, sekalipun masih sekian persen atau mungkin 0,0001%, masih kecil sekali, karena rahasia kerajaan surga itu sangat maha dahsyat. Ya, tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, yang kita ketahui untuk hari ini, ya, makhluk yang sudah di dalam alam astral itu masih bisa ditipu oleh antikris dan nabi palsu. Seperti Lucifer itu bisa ditipu dengan kesombongannya. Ya, seperti 200 malaikat itu bisa jatuh di dalam keinginannya untuk mengawini perempuan-perempuan yang cantik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Demikian juga, ya, Rasul Paulus itu sangat berhati-hati. Kita akan baca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ya, jadi Rasul Paulus itu mengatakan demikian. Ketika dia itu berada di dalam tubuh, ya, artinya tidak sedang ngerogo sukmo, tidak sedang pergi, ataupun ketika dia itu ngerogo sukmo, maka dia berjuang, berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sehingga, ya, bisa saja terjadi orang yang sedang ngerogo sukmo itu, ya, ketika dia itu di luar melakukan kesalahan. Bapak yang kasih Tuhan, ya, ketika sedang diam di dalam tubuh ataupun ketika di luar tubuh. Karena orang yang di luar tubuh itu bisa melihat segala perkara. Bapak yang kasih Tuhan, kalau poncondrionya itu terbuka dan dunia ini penuh, di balik dunia yang nyata ini ada 7 kerajaan yang sangat penuh dengan kenikmatan daging, rasa, dan harta. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, jadi tubuh jasmani, badan jiwa roh maupun tubuh astral itu kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.
Nah, ini bicara tentang antikris. Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti pada masa antikris itu akan terjadi murtad besar-besaran. Ya, akan terjadi murtad besar-besaran. Ya. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Mereka itu ya banyak-banyak orang Yahudi, orang Israel, dan mereka itu umatnya Rasul Petrus karena mereka dikatakan membawa daun palem. Bapak yang kasih Tuhan, Alkitab Wahyu pasal 7 mengatakan demikian. Tapi bisa dibikin murtad oleh antikris yang menyatakan diri sebagai Allah dan duduk di bait Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum masa itu tiba, maka gereja itu diungsikan. Ya, perempuan yang melahirkan tadi, Wahyu 12 ayat 1 sampai 6, itu diungsikan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun demikian, benih perempuan yang masih kanak-kanak, ya, yang masih kanak-kanak itu tertinggal. Tertinggal. Kita baca Wahyu 12. Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, jadi perempuan yang barusan melahirkan itu lari, diberikan 2 sayap burung Garuda untuk terbang ke tempatnya. Ya, ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Nah, pada ayat 17 ini keturunan yang lain, ya, keturunan yang lain yang dikatakan menuruti hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu artinya the 10, ya, commandment, 10 hukum Taurat. Berarti itu menunjuk orang Yahudi, orang Israel, dan memiliki kesaksian Yesus. Bapak Ibu ngasih Tuhan, itu punya meja roti, punya pelita emas, punya kesaksian. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Nah, itu tertinggal. Apalagi kalau baru percaya, ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya masih di pintu gerbang, di halaman, masih kanak-kanak. Bahkan mungkin ibu-ibu masih mengandung, ya, belum dilahirkan, artinya belum lahir baru. Atau mungkin masih kanak-kanak, masih disusui. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, supaya berdoa, supaya pelariannya itu jangan musim dingin ataupun pada hari Sabat. Saya terangkan beberapa waktu yang lalu dalam acara PM, ya, supaya kita ini secepatnya memacu rohani kita untuk menjadi dewasa dan siap tegak tercacak di pintu tirai. Karena kalau kanak-kanak terus, bahkan belum lahir baru, ya, nanti tidak bisa mengikuti kegerakan. Mayatnya berkelimpangan di dalam jalur, ya, kegerakan. Karena dia cuma boleh jalan, ya, sebatas perjalanan Sabat 2000 hasta. 2000 hasta itu artinya cuma 900 meter atau mungkin paling besarnya ya 1,2 kilometer. Bapak yang kasih Tuhan. Artinya tidak bisa ikut jauh. Karena nanti akan terkena virus, ya, yang lebih dahsyat dari COVID-19, di mana virus tersebut sudah disiapkan oleh, ya, oleh ular dan keturunannya, ya, oleh ular dan keturunannya. Bapak yang kasih Tuhan, virus itu lebih dahsyat dari COVID-19, sehingga kerinduan hatinya ikut
kegerakan, tapi kemudian demam, ya, demam kepialu, panas tidak karuan, disertai pusing yang seperti ditusuk-tusuk kepala itu. Seluruh badan itu seperti potol-potol, ya, sakit semuanya, seperti ruas-ruas itu apa namanya, seperti mau putus. Bapak yang kasih Tuhan, ya tentunya dimasukkan rumah sakit, ya. Kemudian tim hierarki yang lainnya berangkat. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi menghadapi kegerakan besar di akhir zaman itu, yang terpenting itu bagaimana kita ini menjadi darah yang bijaksana. Selagi minyak kita menyala, maksudnya pelita kita menyala, kita terus mengisi botol minyak kita supaya penuh dan kita bisa masuk perjamuan pesta. Seperti tempayan, ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 2, perkawinan di Kana itu. Sekalipun kosong, diisi. Sampai akhir Tuhan katakan, cedok. Maka air biasa itu sudah menjadi anggur yang lebih baik dari yang pertama. Itu kita peroleh, kita dapatkan melalui pergumulan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saya tidak pernah mikir, ameh PM. Selama ini yang PM kan anak kecil-kecil, ya. Hierarki kecil itu yang PM. Nah, tetapi Tuhan menghendaki kita PM. Bukan lagi 24 jam, tapi cukup jam 1 sampai jam 7. Oleh sebab itu, untuk para pemimpin doa, baik grup 1 maupun yang kedua, saudara lihat jam. Ojo saya suwe, saya cendek jamnya. Nanti kita salah. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara mulai jam berapa, kemudian sampai jam berapa, yang kedua dari jam berapa sampai jam berapa, ya dilihat HP-nya, sehingga kita tidak terlalu bersalah kepada Tuhan, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengurangkan banyak waktu untuk menyembah Tuhan, ya saya suwe, saya cendek, nanti salah, pengurapannya minyaknya ora kebak-kebak, ya kita baca Matius 24 ayat 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Ya, memakai namaku. Bapak Ibu kasih Tuhan, memakai namaku itu tentunya ya sudah termasuk di dalamnya memakai wajahnya Tuhan Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 itu kan bicara tentang ya kapan bait Allah yang kedua itu diruntuhkan. Karena Tuhan bersabda tidak ada batu yang tertumpang pada batu yang lainnya. Lah para rasul murid Tuhan bertanya, itu kapan? Ya, kemudian Tuhan mengatakan tandanya seperti ini. Kemudian para murid itu juga bertanya, kapan, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, yang menonjol di sini yaitu munculnya banyak Mesias palsu. Kristus, Mesias itu sama dengan Kristus bahasa lainnya. Mesias itu sama dengan Kristus, Mesias itu bahasa Ibrani, kalau Kristus itu bahasa Yunani, nek bahasa Indonesianya yang diurapi. Ya, yang diurapi. Lah, kalau kita ini diurapi Roh Kudus, Bapak Ibu ngasih Tuhan, maka kita layak menjadi tubuh Kristus. Kemudian dibaca juga ayat 10 dan 11 dari Matius 24. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, banyak nabi palsu akan muncul. Nabi palsu ini aslinya rumahnya itu di neraka. Ya, tapi mereka itu punya satu kekuatan sihir untuk gedor-gedor dan berojol keluar. Namun demikian kalau tidak diizinkan Tuhan juga tidak akan terjadi. Berarti seizin Tuhan itu terjadi untuk menguji umat manusia, baik yang di kapal maupun yang di bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Ya. Kemudian kita baca tetap masih Matius 24 ayat 23 dan 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Mesias palsu itu artinya antikris palsu dan nabi-nabi palsu. Ya, kalau Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 itu antikris atau Mesias palsu. Tetapi ayat 11 dan seterusnya itu nabi palsu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka tuh akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, melebihi ya kemampuan kita di dalam berhikmat dan bermakrifat yang masih tumpul ini, kecuali nanti melalui suatu ya penyucian, pendamaian, melalui satu pelatihan, melalui satu didikan ketika Wahyu pasal 10 sudah digenapi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan selubung itu nanti dilepaskan dari kehidupan kita, maka betul-betul GPA itu menjadi sakti. Ya, ada saatnya ya, seperti murid-muridnya Tuhan. Ketika mereka tuh sudah full penuh Roh Kudus di Lotang Yerusalem, maka Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya itu menjadi sakti luar biasa. Bahkan sampai Rasul Petrus itu membangkitkan orang mati. Bapak Ibu ngasih Tuhan, itu nanti juga akan terjadi atas hierarki. Tapi segala sesuatu itu ada masanya. Kalau belum masanya, maka hikmat ma'rifat itu nanti akan menjadi alat kesombongan bagi hierarki. Ya, dikatakan Mesias palsu dan nabi palsu ini mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat yang dahsyat, sehingga sekiranya mungkin ya menyesatkan orang pilihan. Menyesatkan orang pilihan itu artinya hierarki pun tidak mustahil bisa disesatkan. Kalau tidak berjaga, tidak waspada, ya, tidak penuh urapan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Karena dikatakan ya wajahnya itu seperti Tuhan Yesus, ya. Tentu banyak umat yang kepencut, ya, sehingga menjadi penggemarnya, menjadi fan-nya, ya, Bapak yang kasih Tuhan. Sedangkan yang bukan nabi palsu, ya, kegantengannya biasa-biasa saja, kadang-kadang followernya begitu banyak sekali. Lah apalagi nabi palsu ini punya wajah seperti wajahnya Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan. Orang yang imannya tidak kuat, ya tentu nanti akan menjadi followernya, akan menjadi pengikutnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan pikiran yang saru, dengan pikiran yang tidak beres, ya mengikuti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apalagi dengan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang hebat. Dan Tuhan sudah memprediksi sekiranya mungkin orang pilihan juga bisa terseret. Ini yang menjadi peringatan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu, hierarki itu harus betul-betul mengenal Allahnya, Mesiasnya. Kita baca 1 Tawarin 16. Ayat 13 mulai. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya.
Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke ayat 26. Sudah perhatikan. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ya, jadi Allahnya bangsa-bangsa itu, kata Tuhan, ya, itu cuma berhala. Tetapi Allah yang sesungguhnya itu Allah adalah Allahnya Israel. Bapak yang ngasih Tuhan. Allahnya bangsa-bangsa, bangsa-bangsa manapun yang disebut goyim, ya, itu adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang disembah Israel, ya, itu yang menciptakan langit bumi seisinya. Kita baca Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, jadi Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah Israel. Ya. Kemudian keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi sama bangsa Israel itu sama. Yahudi itu artinya suku Yehuda. Namun ketika kerajaan itu pecah, ya, kerajaan utara itu 10 suku, kerajaan selatan itu 2 suku, Yahudi dan Benyamin. Kemudian ditambah Lewi, Bapak yang kasih Tuhan. Dan ketika firman ini diucapkan oleh Tuhan, yang ada di tanah Israel itu adalah bangsa Yahudi. Karena bangsa Israel, 10 suku itu tercerai berai sejak tahun 722 sebelum Masehi. Bapak yang kasih Tuhan. Kita harus mengenal betul ini. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca Matius 2 ayat 4 sampai 6. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ya, jadi Mesias yang diurapi atau Kristus itu lahirnya di Bethlehem. Dia itu berasal dari suku Yehuda, ya. Kemudian kita baca juga Matius 16 ayat 15 sampai 20. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya jangan kasih tahu siapapun bahwa ia itu Mesias. Kalau nanti diberitahu semua orang Yahudi pada waktu itu menerima Mesias, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gagallah rencana Tuhan. Goyim tidak diselamatkan. Ya, kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 41 dan 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ya, murid-murid Tuhan itu, ya,
adalah orang-orang yang menantikan kedatangannya Mesias. Sekalipun mereka itu suku Dan, Bapak yang kasih Tuhan, tinggalnya di negeri bayang-bayang maut, ya. Tapi mereka itu orang yang menantikan Mesias. Maka ketika Andreas itu bertemu Tuhan, dia langsung berkata, kami telah bertemu dengan Mesias, artinya Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Yohanes pasal 7 ayat 41 sampai 44. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Terima kasih. Ya, dikatakan Mesias tidak datang dari Galilea karena Tuhan Yesus waktu itu memang ya tinggal di Galilea dari Nazaret, ya. Tetapi ayat 42 bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem. Ini betul, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dua ayat ini betul, Tuhan Yesus memang dilahirkan di Bethlehem. Ya, dia tinggal di rumahnya. Waktu orang Majus itu datang, dia tuh tinggal di rumahnya Isai, di rumahnya Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kalau dia orang Galilea, memang ya. Setelah itu Yusuf membawa Tuhan Yesus ke Nazaret. Nazaret itu daerah Galilea, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi perkembangan dari Tuhan Yesus di mana dia lahir, di mana dia tinggal, itu membingungkan orang Yahudi dan itu diizinkan demi Goyim, ya. Kita baca Injil Yohanes pasal 9 ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ya, jadi pada zaman itu Bait Allah itu sudah mengeluarkan peraturan dari pihak imam, kepala imam-imam, Farisi Saduki, ya orang Sanhedrin itu mengeluarkan peraturan barang siapa mengakui Yesus itu sebagai ya yang dari Nazaret, yang dari Galilea itu sebagai Mesias, dia akan dikucilkan. Ini nanti juga berlaku pada zaman Antikris. Barang siapa mengakui Tuhan Yesus Kristus, bukan cuma dikucilkan, ya, dibunuh. Bapak yang mengasihi Tuhan, dibunuh, ya. Kita baca Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, kita akan membaca ya tayangan yang beredar di media sosial, ya. Karena pada akhir zaman menjelang kiamat hal-hal tersebut akan terjadi. Saudara cermati, saudara baca ini bukan dari Alkitab tetapi dari media sosial. Mari yang pertama. Ayo agak cepat. Tadi sudah benar itu. Tentang Imam Mahdi dan Nabi Isa.
Imam Mahdi dan Nabi Isa adalah tokoh-tokoh dalam eskatologi Islam yang diperkirakan akan muncul di akhir zaman. Ya, catat aja. Kemudian yang kedua, dibaca. Ciri-ciri Imam Mahdi yang disebut keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jakarta. Imam Mahdi adalah nama yang mungkin tidak lagi asing di telinga umat Islam. Hal ini lantaran Imam Mahdi adalah sosok yang banyak dikisahkan dan diterangkan bahwa kemunculannya menjadi salah satu tanda akan terjadinya kiamat. Sosok Imam Mahdi sendiri diriwayatkan dalam berbagai hadis yang mengandung penegasan dari Nabi Muhammad SAW bahwa kemunculannya benar-benar diyakini dan tidak disangsikan sedikit pun. Kekuasaan Imam Mahdi sendiri diriwayatkan akan berlangsung selama 7 hingga 8 tahun lamanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ya, sudah. Yang ketiga, Saat Nabi Isa salat berjemaah bersama Imam Mahdi. Jakarta. Menjelang datangnya hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit untuk menyelesaikan misinya di bumi. Disebutkan pula dalam beberapa hadis, Nabi Isa alaihissalam akan salat berjamaah bersama Imam Mahdi. Ia sebagai makmum. Menurut penjelasan dalam buku 25 Nabi banyak bermujizat sejak Adam alaihissalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Utsman bin Affan bin Abul alaihissalam bin Umayyah bin Abdu Syam, Nabi Isa alaihissalam akan mengenakan pakaian 2 lapis berwarna merah ketika turun ke bumi. Sebagaimana yang diterangkan pada sebuah hadis berikut. Tidak ada seorang nabi pun di antara aku dan Isa alaihissalam. Sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Ketika kamu melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang pria dengan tubuh berperawakan sedang dan kulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun mengenakan 2 lapis pakaian yang dicelupkan berwarna merah, dan kepalanya terlihat seperti meneteskan air, meskipun sebenarnya tidak basah. Nabi Isa alaihissalam jadi makmum Imam Mahdi. Masih merujuk buku yang sama. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi untuk menyerukan manusia agar mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa hal pertama yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam setelah turun dari langit ialah menunaikan sholat. Nabi Isa alaihissalam akan Nabi Isa alaihissalam akan melaksanakan salat yang dipimpin oleh Imam Mahdi, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, sekelompok dari umatku akan terus berperang demi kebenaran secara terang-terangan hingga hari kiamat. Saat Isa ibunya Maryam turun, pemimpin mereka atau Al-Mahdi akan berkata, datanglah dan pimpinlah salat kami. Namun Isa akan menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kehormatan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam. Lalu diterangkan dalam hadis serupa yang berbunyi, tiba-tiba Isa alaihissalam sudah berada di antara mereka dan panggilan sholat dikumandangkan. Kemudian seseorang berkata kepadanya, majulah dan pimpinlah sholat, wahai roh Allah. Isa menjawab, biarlah pemimpin kalian yang maju dengan mengimami salat. Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam menolak menjadi imam salat dan mempersilahkan Imam Mahdi memimpin salat karena kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Misi Nabi Isa alaihissalam di bumi. Ustadz Khalil Rahman El-Mahfani dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi semakin dekat menjelaskan bahwa misi Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi ialah untuk membunuh Dajjal
dan menumpas Yazud dan Mazud. Setelah misi tersebut tuntas, Nabi Isa alaihissalam akan tetap tinggal di bumi selama 40 tahun, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah berikut. Rasulullah SAW bersabda, para nabi bersaudara karena beberapa alasan. Agama mereka sama, tetapi ibu mereka berbeda-beda. Aku adalah orang yang lebih berhak bersaudara dengan Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi di antara aku. Ya, terima kasih. Ya, itu bicara tentang tanda kiamat menurut yang dipercayai ya oleh orang Islam. Akan datang ya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini saudara simpan ya, saudara renungkan ya, saudara perhatikan ya. Sebagai ayat terakhir kita baca 1 Yohanes pasal 5. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan di dalam suratan, di dalam kitab Tawarikh tadi. Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Tetapi Allahnya Israel itu yang menciptakan langit bumi seisinya. Ya. Namun demikian penyesatan pada akhir zaman nanti itu akan sangat membingungkan orang. Karena memang pekerjaannya naga ya itu kan memutar balik firman Tuhan, membuat Hawa itu kebingungan ya, membuat Hawa itu kebingungan. Dan ketika ucapannya naga itu, ular itu dicermati, ketoknya kan menimbulkan hikmat ya, menimbulkan kebijaksanaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketoknya kok pinter banget ya. Oleh sebab itu dikatakan sekiranya mungkin orang pilihan pun akan terseret karena begitu bijaksananya, begitu berhikmatnya, sudah begitu disertai kekayaan, disertai dengan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang hebat, disertai dengan kelimpahan harta. Kitab Nabi Daniel mengatakan ya, mereka itu dilimpahi dengan harta, dilimpahi dengan jabatan, dilimpahi dengan kekayaan, bahkan diberikan ya gadis-gadis yang cantik ya, para pria-pria yang tampan. Lah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang tidak betul-betul dalam pengurapan, sekalipun orang pilihan, nanti bisa jatuh. Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus saja yang akan menolong kita, melepaskan kita dari kesesatan akhir zaman, dan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Kita pujikan, peganglah tanganku Roh Kudus.